belum ada manajemen, belum ada leadership, nggak perlu undang-undang, nggak perlu apalagi peraturan. Yang penting standarnya yang paling kuat, paling perkasa jadi kepala suku. Cukup dia punya kewibawaan, tinggal tunjuk sana, tunjuk sini, ngasih job description kepada sukunya, kamu berburu, kamu masak, kamu bersih rumah, kamu jaga rumah, ngasuh anak-anak, selesai. Simpel sekali kok. Iya kan? Ketika sudah menjadi suku. Nah, ketika sendirian, ya kalau orang sendirian ya nantinya apa namanya tuh? Sarsan. Hidupnya dengan singa, dengan gajah kan gitu. Ya, makan juga daging mentah kan gitu. Hidangan yang di depan mata kita setiap hari, nasi, tempe sama sambal saja, kecap, itu melibatkan berjuta-juta orang memproses. Iya kan? Nggak bisa. Jadi kemandirian itu adalah bukan mampu hidup sendiri, tidak. Tapi tetap dalam kebersamaan. Ketika kita tidak tidak mempunyai ketergantungan kepada orang lain, ya kan, tetap kita mengedepankan potensi yang kita miliki. Saya bisa nyetir mobil, ngapain nyuruh orang nyupir? Iya kan? Saya bisa ngetik, kenapa saya ngetik? Semua apapun yang bisa saya lakukan ya saya lakukan sendiri, kecuali yang saya tidak mampu. Ketika saya itu lumpuh kena stroke, ya saya terpaksa minta tolong, Pak Rahmat tolong suapin saya. Selagi masih saya bisa makan sendiri, makan sendiri. Nah itu sudah masuk dalam wilayah kemandirian kita, tidak berarti seperti itu. Nah, lalu dari pengertian yang lainnya bahwa kalau kita belum mandiri, hidup kita masih melelahkan ketika kita masih punya ketergantungan dengan orang lain, perlu bantu orang lain, perlu ngatirakan lah, mengandalkan orang lain, melelahkan. Karena orang pun belum tentu akan bisa selalu membantu kita. Ya kan begitu. Nah, maka sejak kapan kemandirian secara total terjadi? Ketika kita tidak bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi independen, sebagai independen itu ketika dia tidak bergantung kepada siapapun, hanya kepada Allah. Adapun kepada orang lain sifatnya adalah reciprocal. Setiap kita menyuruh orang, ya kita kasih imbalan dong. Ketika orang perlu bantuan, kita bantu ya. Punten Mamudi, ya tolong melaksanakan mobil, ya dibayar dong, masa gratis-gratisan. Ya kan begitu, Mamudi perlu uang, saya perlu tenaga, kan gitu. Disitulah imbal balik yang indah, itu namanya kehidupan bermasyarakat. Nah, apakah itu kemandirian? Iya, kemandirian. Dalam artian saya bisa membiayai kehidupan saya sendiri, itu aja persoalan. Jadi pemahaman kemandirian seperti apa, yaitu perlu kita uraikan seperti ini. Di dunia ini, apalagi manusia, negara saja, kita pernah mencoba berdikari. Zaman Bung Karno berdiri di atas kaki sendiri, peduli dengan Barat. Ada urusan Amerika, ganyang Malaysia, ganyang Amerika, kan gitu. Kita keluar di PBB, kelaparan kamu nih. Iya. Karena negara kita tidak bisa menghasilkan komoditas-komoditas yang menjadi kebutuhan kita. Allah itu membangun interdependensi manusia
dengan kehebatannya Allah. Sampai logam-logam saja, tambang-tambang saja itu dibagi secara rata ke dunia. Iya kan? Ya, iya dong. Ya di Mesir ya nggak ada batu bara, adanya di Indonesia, kan begitu. Cendana adanya di Indonesia, di Arab Saudi nggak ada, ya kan. Minyak adanya di Saudi Arabia. Jadi semua kebutuhan dibagi Tuhan sehingga terjadilah ta'awun atau kerjasama itu. Jadi kerjasama itu bukan berarti kita tidak mandiri, ya kan? Karena apa yang kita dapatkan ada imbalannya. Yang gratis-gratisan hanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itulah definisi kemandirian itu. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua tentang sahabat Nabi dulu yang